Alhamdulillahilladzi khalaqal asya fala yakunu fi mulkihi illa ma yasha. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Al-Karamun para sepuh, para sepuh, bini sepuh, para alim, para kiai, baik di lembaga Musasar, PWNU, jajaran Surya, PWNU, dan kiai di lembaga Tanfidiyah, PWNU. Yang terhormat Bapak Kepala Daerah Tingkat 2 Jawa Barat, Bapak Gubernur. Hadirin hadirat ikhwan akhwat, pertama-tama saya mohon maaf kepada Bapak Gubernur kalau saya lebih dahulu memanggil Al-Karamun para alim ulama, baru yang keduanya Bapak Gubernur. Ini karena saya ingin mengamalkan sunnah Nabi. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Sinbani minan nasi ila sulhan nasu kulluh wa idha fasada fasadat nasu kulluh al-ulama wal umara." Jadi Rasul mendahulukan al-ulama baru al-umara. Itulah biasa tradisi JNU. Jadi mohon kenapa ini didahulukan ulama baru umara? Itu alasannya. Jadi dua kelompok dari manusia apabila kedua-duanya baik, baiklah semua manusia. Dan apabila kedua-duanya bejat, bejatlah semua manusia. Alhamdulillah, pada hari ini kita menjadi saksi bahwa Gubernur Jawa Barat adalah sosok umaro yang baik di dalam pandangan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Al-Hujjatul Islam Al-Badawi dalam kitab yang masyhur yang lagi yang belum beliau berkata, dan perkataan itu adalah kata beliau ini adalah sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Khiyarul umara man yaqil ulama, wa syirarul ulama man yaqil umara." Sebaik-baiknya umara, pejabat pemerintahan, ialah mereka yang suka datang ke ulama, dan sejelek-jeleknya ulama yang suka datang ke tempat umara. Jadi kalau umara datang ke PWNU itu adalah umara ini kan. Tapi kalau nanti Ki Usama datang tidak baik. Oleh karena itu ini sangat baik. Cuma barangkali karena ulama-ulama ini di dalam mensejahterakan Jawa Barat ini perlu dicatat sama Pak Gubernur. Mayoritas masyarakat Jawa Barat adalah warga Nahdlatul Ulama, adalah warga Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan yang lebih banyak warga Jawa Barat yang terpinggirkan, yang tertinggal adalah warga Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, apabila Bapak Gubernur sukses membangun Jawa Barat, yang paling bahagia adalah warga Nahdlatul Ulama, karena mereka menjadi baik dengan bimbingannya Bapak Gubernur. Tapi kalau gubernurnya tidak peduli sama NU, maka Jawa Barat tertinggal. Ini karena orang NU-nya tidak terurus.
Tapi karena ulama jelek datang ke gedung sate, sering-seringlah bapak datang ke ganggu supaya menjadi biarun umaro yatim ulama. Dan mohon kepada Gus Hasan selaku Ketua Panitia PWNU Jawa Barat dan kepada Bapak Gubernur selaku supir umaro di Jawa Barat harus bisa menjaga marwah Pak Gubernur, menjaga marwah umaro. Gus Hasan harus menjaga marwah ulama, karena dalam sebuah hadis yang dituliskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan Rasulullah bersabda, manis takhfal umaro. Di sini umaro dulu, kalau yang tadi di Bukhari ulama dulu. Jadi kalau dalam hadis ini umaro dulu. Manis takhfal umaro khasirat dunia, wa manis takhfal ulama khasirat din. Orang yang melecehkan umaro, dia sedang merusak dunia. Jadi kalau ada manusia satu negara melecehkan umaro, tidak menghargai umaro, dia itu sedang berusaha untuk merusak tatanan kehidupan dunia. Yang kedua, wa man istakhafal ulama khasirati, orang yang melecehkan ulama. Tapi ingat itu, ada ulama, ada ulama. Jadi kalau ulama itu papinya ain, alima ya'lamu ilma. Tapi kalau ulama itu saja alima ya'lamu alama. Artinya kalau alim orang yang berilmu agama, kalau alim orang yang sakit hati. Karena betul ulama pergerakan orang-orang yang punya ilmu agama. Ada juga ijtima'ul ulama. Nah, di sini Gus Hasan harus menjaga marwah para ulama, karena Nabi tadi barang siapa melecehkan umaro merusak dunia, melecehkan ulama merusak agama. Padahal kepentingan bagi manusia hidup di dunia ini punya agama. Yang punya agama itu juga perlu hidup di dunia, karena dunia majra'atul akhirah. Tidak bisa kita mendapat ganjaran dari Allah karena sholat di dalam tubuh, tidak bisa. Tapi di dunia ini harus bagus tasasan di dunia, sejahtera di dunia. Jalannya supaya tidak rusak, umaro harus berwibawa. Karena kalau umaro sudah berwibawa, masyarakat tidak akan melecehkan. Jadi bukan saja masyarakat melecehkan, tapi apabila umaro tidak menjaga marwah sehingga dia mengundang untuk dilecehkan, maka umaro itu sendiri yang merusak dunia. Begitu pula dalam ulama, yang namanya ulama harus dijaga marwahnya. Jangan sampai kelihatan orang karena uang jadi pindah pilihan, jangan begitu. Jadi harus dijaga marwahnya ulama sama Gus Hasan. Jadi ulama tetap terjaga supaya masyarakat tetap menghargai ulama. Itu barangkali mudah-mudahan tadi yang seperti disampaikan oleh Gus Hasan. Ingat, bagi Nahdlatul Ulama sekarang ini ada dalam proksi Miati sana, dalam puncak abad ke-1 berdirinya itu. Kemarin di PB sudah diadakan peringatan menjelang akhir 100 tahun akhir abad. Nah, sekarang di dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha la yab'atsu li hadhihi ummah inda ra'si mi'ati sana man yujaddidu amra dinha. Artinya setiap di puncak abad Allah akan mengutus bagi umat ini adalah menjadi pembaharu untuk memperbaharui urusan-urusan tatanan
kehidupan beragama di dalam negara umat itu. Tapi ingat, barangkali kita ini harus sama seperti di masa yang telah lalu itu, dulu di zaman Raja Tolut. Di Raja Tolut, umat-umat itu meminta kepada nabinya, Nabi Daud, supaya memohon kepada Allah mengutus seorang malik, seorang raja, pengurus negara. Maka Nabi Daud berseru kepada Allah memberikan bahwa yang diangkat jadi maliknya itu Tolut. Di sini ada Tolut, ada Daud. Mudah-mudahan ini di Jawa Barat untuk pembaharuan, untuk mengalahkan Jalut itu harus ada Tolut dan Daud. Tolutnya Ridwan Kamil, Daudnya Gus Hasan. Bukan cuma untuk membangun Jawa Barat, dari NU Jawa Barat bukan untuk Jawa Barat, tapi dari NU Jawa Barat untuk dari timur sampai barat, dari Merauke sampai Maroko gitu. Dari timur sampai barat itu. Ini masalah itunya, modalnya sudah ada, jalannya jalan supaya bersamaan ulama dan umaro. Dikatakan oleh Al-Ghazali, kata beliau, ad-din wal mulku tawqaman. Ad-din bila mulki baya, wal mulku bila dinin turun. PWNU dan gubernur itu adalah dua kembar. PWNU jauh sama gubernur akan tersiap-siap, gubernur jauh dari NU akan aniaya. Barangkali Bapak Gubernur, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua pengurus NU terjaga marwah ulama, dan semua aparat Jawa Barat terjaga marwah ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.